Dugaan skandal besar tengah mengguncang tubuh Tentara Nasional Indonesia. Sebuah rekening dorman hasil sitaan judi online ditemukan di Bank Mandiri dengan saldo lebih dari 200 miliar rupiah. Ironisnya, Panglima TNI disebut memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi bank tersebut dan mencairkan dana sitaan itu. Padahal, rekening dorman tersebut merupakan hasil sitaan resmi dari jaringan judi online lintas negara, aset negara yang seharusnya diamankan, bukan disalahgunakan. Publik pun bertanya getir, kok Panglima doyan uang judol? Bukan sekedar ejekan, melainkan tamparan bagi seluruh pemegang kekuasaan, karena watak-watak tidak terpuji seperti itu bukan hanya mencoreng citra TNI, tetapi juga mengkhianati nilai-nilai kepemimpinan dan kehormatan seorang prajurit. Monyet tuh, coba lihat monyet, kasih pisang, makan, penuh mulutnya nih, lemparin lagi pisang, tangannya megang. Lemparin lagi, kakinya nyekel. Mulut penuh, tangan megang, kaki megang. Teman sebelahnya dikasih, masih dirampas juga tuh. Monyet. Tamak bin rakus alias serakah. Kan mental-mental begini yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan merata nih. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Bersama Syekh ini di kebun anggur ya bersama keluarganya nih, ada melon juga tuh. Nih Pancis ini nih kan. Hei Pak Jokowi, Anda punya ijazah kan? Ayo dong, dengan bangga sukarela tunjukkan. Kawan-kawan Fakultas Sains yang kamu ahli forensik digital, teliti ini Pak Jokowi, silahkan teliti, selesai urusannya. Saya sebagai orang kampus, mantan rektor, saya malu kalau urusan ijazah sampai urusan sampai ke hukum, polisi. Apa urusannya polisi dengan ijazah? Mental kita itu belum siap hidup dan membangun negara modern. Jadi masih warisan lama yang feudalistik, yang memuja tokoh, dan tokoh juga senang dipuja-puja. Presiden Prabowo blunder sampai 3 kali berturut-turut. Pertama, bayar hutang WUSH, proyek Jokowi yang dulu katanya kebanggaan bangsa, tapi kini jadi beban negara. Kedua, memberi arah angin untuk mentersangkakan Roy Suryo CS, seolah hukum bisa diatur dari ruang rapat, bukan ruang sidang. Ketiga, reformasi Polri, tapi diisi lagi oleh Listio Sigit. Reformasi kok daur ulang, 3 blunder, 1 pesan. Kekuasaan memang tak selalu membuat pintar, kadang cuma membuat lupa siapa sebenarnya yang harus dilayani. Hidup Jokowi! The destination accuracy is fairly good. We use both GPS and RTK communication. So if Basana's boss says you need to drop these critical supplies at this particular latitude and longitude, the accuracy can be within 2 meters. Oh really? Yeah, with GPS plus RTK. Kita cuma perlu koordinat aja. Yeah. Kalau bisa material is composite ya? It's composite, carbon fiber. So we buy parts from our supply chain. Then we also assemble it
right now in actually Hangzhou. But in the future, we would be certainly, with your guidance, certainly would be interested. This can be customized. Right now, you see the over there, it automatically opens up to drop either medical supplies, food, or water to people in need. If they get stuck in the mountain or in the ocean, you can, yeah. So this is a religious lecture for Sejak kapan Bapak jadi begini gilanya? Saya tidak tahu, kenapa tanya saya? Keadaan jalan di Desa Mepak jamaah sudah bertahun-tahun ini. Jalan Desa Mepak sudah kayak sawah ini jamaah. Ini kondisi di Lombok Tengah, Desa Mepak ke utara. Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Sebelum berkuasa, ia lantang bicara, menjanjikan surga di setiap celah kata, mengutuk yang tamak, mencela yang culas, bersumpah setia pada rakyat yang lemas. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya. Bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan lo ya, tapi kembalikan. Kursi kuasa kini mengubah nada. Janji-janji luruh di dalam fata morgana. Kini ia marah saat dikritik. Menjadi raja di dalam istana plastik. Kebijakan ditulis dengan emosi. Dihapus lagi saat pagi berganti. Bukan lagi akal sehat yang jadi pedoman, melainkan gengsi, citra diri, dan ketakutan. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ketika segalanya runtuh perlahan, ia tunjuk jari ke segala arah, mengaku korban, merajuk sendu, seperti bocah kehilangan mainan baru. Kekuasaan ini bukanlah taman untuk main-main. Rakyat butuh bijak, bukan drama, bukan raja kerdil yang rapuh dan labil. Rakyat nggak pernah hutang listrik, tapi PLN rugi. Rakyat beli tiket pesawat cash, tapi Garuda rugi. Rakyat beli bensin cash, tapi Pertamina rugi. Detik ini juga, saya akan bongkar semuanya. Follow akun ini untuk dukung kebijakan saya. Kita akan bongkar semuanya. Tulis di kolom komentar saran Anda semua. Kira-kira apa saja yang perlu saya bereskan? Pajak
di Indonesia itu untuk kayak motor-motor mewah Harley itu 300%. Ya, Di sini berapa persen? jadi di sini motor dari cc kecil sampai cc besar pajaknya sama $1. Serius? Sama semua. Mau Moge, mau Jeep Rubicon, sama pajaknya. SD negeri itu makan gratis. Ya makan gratis. Udah berapa lama? 10 tahun gitu. 10 tahunan. 10 tahunan. Satu hari satu kali. Gratis sampai 6 SD. Kami menyetir mobil menjelajahi Nusa Tenggara Timur dan masuk ke negara Timor Leste via jalur darat. Kemudian kami singgah ke SD yang ada di negeri ini. Kita para orang-orang muda dapat tunjang kesehatan semua gratis sampai ke Malaysia. Gratis terus orang tua di umur 60 tahun dapat tunjangan. Oke, ini pertanyaan yang dititipkan dari teman-teman di Instagram buat teman-teman di Timor Leste. Kok kalian bisa gratis di kesehatannya dan gratis di pendidikannya? Berarti ada banyak orang tuanya teman-teman yang berobatnya sampai ke luar negeri dan itu gratis. Iya banyak. Banyak. Banyak di Indonesia juga. Biasanya Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Sampai Singapura Malaysia. gratis. Kesehatan mau rujuk ke Malaysia, mau ke Indonesia. Gratis. Kami sungguh kaget dengan negara ini karena pajak mobilnya hanya $10 per tahun, tapi bisa memberikan begitu banyak fasilitas untuk warganya. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis komentar ya. Angin senja yang membelah keheningan desa Permai, ku terkenal kemesraanmu di dalam rinduku, ku kembara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Organisasi Pro Gibran ya, gabungan dari Permul dan Saya udah nyampe nih. Tuh, Kemenak. Tuh, polisi-polisi udah nyampe nih. Nih mobilnya nih. Saya tunggu di halaman. Pro kontra boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Itu saya rasa ini negara demokrasi ya, mau pro kontra. Tapi yang penting masyarakat banyak, rakyat banyak, mayoritas rakyat Indonesia menginginkan bahwa Presiden kedua Republik Indonesia mendapat penghargaan, dihargai. Itu saya rasa udah jelas terang benderang gitu ya, nggak usah kita ragukan lagi. Ya, ini kan banyak peninggalan Pak Harto. Nah, itu udah jelas. Apa ya, sudah jelas di NTB sendiri ya, di NTB yang paling jelas. Ada padi Gogor Ancah dulu, bagaimana NTB daerah kering bisa jadi sekarang lumbung padi nasional. Paling banyak bendungan di Indonesia, Dan bendungan paling banyak dibangun di NTB. Dari daerah kering jadi daerah subur, jadi lumbung padi, pabrik-pabrik dan sebagainya. Pokoknya yang jelas di NTB itu dari daerah kering jadi lumbung padi, ya Pak. Itu kan berkat dari pertanian dan bendungan-bendungan yang ada itu, saluran-saluran irigasi dirasakan semua oleh masyarakat NTB. Saya rasa mayoritas masyarakat NTB menginginkan Pak Harto sebagai dapat gelar pahlawan nasional. Sebaiknya jangan kirim karangan bunga ketika ada kerabat yang meninggal dunia. Coba deh jujur, bunga itu dibaca siapa?
dan besoknya kemana? Dibuang begitu saja. Sementara keluarga yang sedang berduka, mereka butuh apa? Butuh doa, butuh makanan karena tamu silih berganti, butuh bantuan nyata untuk menemani masa kehilangan itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan contoh terbaik ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat. Beliau bersabda, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang sibuk dengan urusan musibah yang menimpa mereka. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Itulah sunnahnya, bukan bunga yang layu dalam sehari, tapi makanan, sedekah, atau bantuan yang menenangkan hati. Jadi kalau nanti ada kabar duka, jangan lagi kirim bunga, kirim doa, kirim makanan, kirim kebaikan, kirim uang tunai. Itulah yang sampai ke hati, dan insya Allah juga akan sampai ke langit. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, ledakan duka lara, bergembira semua. La 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 la. Tahun lima haul menita. Nyanit. Dengar aku bisa masker baru keluar Ismail. Nyanit dai saya. Ngone. Aduh sini ini dai juga dai kan. Hah? Sini. Sama naiknya cair sama naiknya kalau Jurang jalir itu. Oh, tuh dicari sopulnya. Langsung doang sininya. Dan juga KUA Mas tahu. Dari Ustaz. Ustaz kamu ya? Iya, Pak. Kamu juga pondok wi. Dua. Wajah haul nani.
Kita sedang berada di penghujung periode dan fase keempat dari terutusnya Nabi Muhammad sampai habisnya umat ini. Kalian akan menjalani 5 fase. Fase pertama, fase nubuah. Fase ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sampai beliau meninggal dunia. Fase kedua adalah fase khilafah rasyidah, berlangsung selama 30 tahun, berakhir dengan selesainya Khalifah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu memimpin. Fase ketiga adalah fase mulkan adhan atau mulukan adudah, lamanya 1227 tahun, berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islami Al-Uthmani di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Sejak itu kita berada pada fase keempat. Islam tidak menggenggam dunia, Islam tidak memimpin dunia, Islam tidak mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, dan kaum muslimin benar-benar ada di ujung tanduk fitnah. Negeri-negeri Islam dijajah, harta kekayaan kaum muslimin dirampok, dirampas, kehormatan dan syariat Islam diinjak-injak. Di mana saja Islam diperangi, baik melalui media, baik melalui universitas pendidikan, baik melalui pemerintahan politik, baik melalui pengobatan kesehatan, melalui ekonomi dan pemerintahan, melalui apa saja Islam diinjak-injak. Yang mampu bertahan, yang tetap bersabar, tetap istiqomah, mereka adalah saudara-saudara Nabi di akhir zaman yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bertahan, bersabar, istiqomah pada fase keempat ini sangat berat. Wajar bila Nabi menobatkannya sebagai saudara yang dirindukannya. Wajar bila Nabi mengatakan mereka adalah kaum ghuraba di akhir zaman, orang-orang asing aneh yang diangkat oleh Rasulullah sebagai saudara yang dirindukan, dan orang ini berhak mendapatkan dalam setiap amalnya 50 kali lipat amalan para sahabat. Wow.
charging to fray, leave fear apart. Bullets rain, yet we stand strong. Thunder rumbles distant, dark clouds loom. Steel clashes, twilight echoes boom. Sons of war bear hopes flag high, march through fire, never shy. Battle drums pound in our hearts, charging to fray, leave fear apart. Bullets rain, yet we stand strong. For honor, glory, fight till dawn. A battlefield where legends birth, never back down, never earth. Blood stains ground, but we won't yield. Against odds, rise, claim our field. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight, face comments wide. Our destinies stand as one, in endless battle shine like sun. Warriors of the sacred land, fight last breath across the sand. Battle rages will never yield. March to light, spirit sealed. Chaos world, we carve our name on history's walls through fame's flame. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight, face come and fight. Our destinies stand as one, in endless battle shine like sun. Warriors of the sacred land, fight last breath across the sand. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight, face come and fight. Our destinies stand as one, in endless battle shine like sun. Warriors of the sacred land, fight last breath across the sand.